mulai menyatu dengan bau cat putih. Di depannya, tumpukan dokumen tuntutan 2 miliar rupiah berserakan seperti reruntuhan bangunan setelah gempa. Kertas-kertas putih itu, dengan kop surat firma hukum ternama dari Jakarta, tampak seperti monster kertas yang siap menelan sisa-sisa masa depan Agus. Aini duduk bersila di depan Agus, wajahnya tetap tenang, sebuah ketenangan yang berasal dari kedalaman iman, bukan dari pengabaian masalah. Mas, jangan biarkan angka-angka itu menjadi berhala di kepalamu. Santi ingin kamu takut, dia ingin kamu merasa kecil, tak berdaya, dan hina agar kamu kembali merangkak padanya, memohon ampun, dan menyerahkan harga dirimu lagi. Itu tujuannya yang sebenarnya. Uang itu hanyalah alat, bukan tujuan. Tapi dokumen itu nyata, nih, lihat ini. Agus memukul lantai kayu dengan frustrasi, jari-jarinya menunjuk pada selembar kertas dengan stempel meterai. Tanda tanganku ada di sana, hitam di atas putih. Aku memang bodoh. Aini menatap tajam ke arah Agus, matanya mengunci pandangan pria itu dengan kekuatan yang luar biasa. Lalu, apakah kamu akan menyerah sekarang? Apakah kamu akan membiarkan Mak Inah melihat anaknya hancur lagi oleh orang yang sama? Apakah perjalananmu dari Jakarta ke sini hanya untuk menyerahkan ruko ini pada orang-orang yang tidak punya hati itu? Tentu saja tidak. Tapi aku tidak tahu harus berbuat apa. Suara Agus meninggi. Pengacara mereka punya segalanya. Mereka punya data, mereka punya koneksi hukum di pusat, dan mereka punya uang untuk membeli waktu. Sedangkan aku, kamu punya sesuatu yang tidak mereka miliki dan tidak akan pernah bisa mereka beli dengan seluruh kekayaan keluarga Surya. Mas, Aini berkata dengan nada rendah namun penuh penekanan yang masuk ke ulu hati. Kamu punya kebenaran, dan kamu punya sang pemilik kebenaran itu sendiri. Agus terdiam. Ia menatap Aini, mencari sisa-sisa kekuatan yang ia butuhkan di mata gadis itu. Maksudmu, doa, nih. Apakah doa bisa membayar 2 miliar rupiah dalam sebulan? Malam ini, kita tidak akan membahas soal hukum formal. Kita tidak akan bicara soal pasal-pasal atau pengacara mahal. Kita akan bicara pada dia yang membolak-balikkan hati manusia. Jika Allah menghendaki ruko ini tetap milikmu sebagai tempatmu menebus dosa, maka seluruh pasukan pengacara di Jakarta tidak akan bisa mengambil satu paku pun dari dinding ruko ini. Mereka mungkin punya strategi, tapi Tuhan punya rahasia. Ujian ini datang bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk memaksamu kembali bersujud. Untuk mengingatkanmu bahwa sauhmu yang sebenarnya bukan pada harta atau koneksi politik, tapi pada doa. Tuhan rindu mendengar namamu disebut dalam sujudmu, bukan hanya dalam keluhanmu. Musala pelabuhan sudah sepi, hanya ada suara ombak yang berzikir. Agus sujud di sana. Dia merasa seluruh bulu kuduknya berdiri. Suara deburan ombak di bawah bangunan musala panggung itu mengiringi ruku dan sujudnya. Dalam sujudnya yang sangat lama, mungkin sujud terlama dan paling jujur dalam hidupnya, Agus menangis sejadi-jadinya. Ia merasa sangat kecil, tidak berarti, dan lemah di hadapan Sang Maha Kuasa. Segala kesombongannya di Jakarta, segala ketakutannya pada Santi, dan segala angkuhnya saat memakai jas mewah, semuanya luruh bersama air mata yang membasahi sajadah lusuh itu. Ia merasa hancur, namun dalam kehancuran itu, ia merasa utuh untuk pertama kalinya. Selesai salat, suasana hati Agus terasa jauh lebih ringan secara ajaib. Beban tuntutan 2 miliar rupiah itu seolah tidak lagi menghimpit dadanya, melainkan menjadi batu ujian yang harus ia lalui dengan sabar.